The Linguistic Miracle, Episode 45, True Stories in the Holy Scriptures. Kisah nyata dalam kitab-kitab suci. Salah satu bukti bahwa Quran adalah mukjizat dan membawakan berita kebenaran adalah persesuaian Al-Quran dengan kitab-kitab suci asli lainnya. Kisah para nabi dan orang-orang pilihan yang disebut dalam kitab suci sebelumnya sesuai dengan kisah yang ada pada Al-Quran. Bahkan kisahnya lebih lengkap yang tidak terdapat pada kitab suci sebelumnya, sebagaimana kisah Maryam dan putranya Isa ibnu Maryam. Maryam adalah salah seorang wanita suci yang diberi kemuliaan oleh Allah melebihi wanita-wanita lainnya di seluruh alam. Ia dipilih oleh Allah menjadi ibunda Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak sebagai bukti kekuasaan Allah yang tidak terkait dengan hukum alam. واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Hai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Maryam diperintahkan untuk rukuk dalam makna tunduk kepada Allah bersama orang-orang rukuk lainnya. Perintah untuk rukuk bersama orang-orang lainnya sejalan dengan perintah berjemaah dalam Al-Quran. Berjemaah adalah sinergi yang menjadi ciri dan kekuatan orang-orang beriman kepada Allah. Rukuk dalam salat adalah simbol ketaatan, pengakuan akan kemahakuasaan Allah dan keterbatasan manusia sebagai hamba. Manusia sebagai makhluk nomor satu, fisiknya membentuk angka 1, namun ia harus rukuk sebagai simbol keterbatasan seperti bentuk kurva dalam statistik. Menurunnya pencapaian tertinggi. Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir mendapatkan wahyu tentang para nabi dan rasul serta tokoh-tokoh terkemuka
serta kaum sebelumnya, baik yang beriman maupun yang kafir. Nabi Muhammad sendiri buta huruf, sehingga tuduhan membaca kitab suci sebelumnya terbantahkan dengan sendirinya. Kisah-kisah nyata dan ajaran yang disampaikan oleh kitab-kitab asli sebelumnya sesuai dengan kisah dalam Al-Quran. Jika ada yang berbeda, hal itu disebabkan oleh opini atau pendapat yang sebenarnya tidak dilandaskan pada ajaran kitab suci. Mukjizat Isa atau Yesus yang terdapat dalam kitab suci sebelumnya juga disebut dalam Al-Quran. Salah satu mukjizat Nabi Isa atau Yesus yang tidak disebut dalam kitab suci sebelumnya adalah membentuk serupa burung dari tanah liat, dan kemudian atas izin Allah bentuk burung tersebut kemudian menjadi burung sesungguhnya. Saat-saat Yesus akan dilahirkan digambarkan secara detail dalam Al-Quran. Ia dilahirkan di suatu tempat terpencil di sisi pohon kurma dan dekat sebuah mata air. Dan pada saat itu adalah saat musim kurma berbuah. Jika diadakan penelitian secara objektif didasarkan pada keahlian bahasa dan ilmu pengetahuan, serta dilengkapi dengan temuan-temuan ilmiah masa kini pada kitab-kitab suci tersebut secara total, tidak parsial, maka akan ditemukan suatu kesatuan ajaran dan akidah. Bagaimanapun usaha orang untuk membelokkan ajaran murni yang bersumber dari Allah yang Esa, tidak akan sanggup menutupi kebenaran kitab suci karena asal-usul kalimat tersebut dari Yang Maha Pencipta. Penutupan kebenaran hanya akan bersifat sementara. Pada akhirnya, kebenaran sejati akan tetap nampak. Kelahiran Isa putra Maryam memang menjadi ujian berat bagi umat di zaman itu, yang tidak beriman melakukan cercaan keji kepada Maryam. Namun Al-Quran kemudian datang memperkuat kebenaran kesucian Maryam dan melengkapi kisah kelahiran Isa serta mukjizat Isa atau Yesus. Demikian pula kebenaran ajaran Injil yang dibawanya, sesuai apa yang tertera dalam kitab suci Taurat.